Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Astagfirullahaladzim, amma ba'du. Segala puji syukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mendapatkan curahan rahmat, karunia dan nikmat yang tiada henti dari Sang Maha Pencipta. Hari ini pun kita diberi nikmat berkumpul di majelis kita ini setelah menunaikan salat subuh. Nah, bagaimana dengan ibu bapak, sahabat-sahabat, setelah sholat tadi tentu telah berdoa. Saya yakin itu semua telah berdoa dengan doa yang khusyuk. Tapi sebenarnya ada juga di antara kita, mungkin bukan kita, tapi ada juga di antara saudara-saudara muslim kita yang barangkali merasa doanya belum khusyuk. Nah, kali ini dalam kajian kali ini akan kita bahas mengenai doa yang mustajab. Kapan itu waktunya? Waktu untuk doa mustajab. Nah, kita sudah bersama guru kita Ustadz Lutfi Mubarak. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak? Apa kabar? Alhamdulillah, Ustadz Lutfi. Subhanallah. Senang sekali bisa bersama dengan Ustadz pada kesempatan kali ini. Kebetulan ini hari Minggu, tanggal 10 November 2024. Ya, Ya, kita mau sekali nanti banyak mendapatkan eh, bekal dari Ustadz Lutfi. Bagaimana nih bagi kaum muslim yang ingin tahu dan bisa melaksanakan doa yang lebih khusyuk. Karena kan memang di dalam Al-Quran banyak sekali ayat dan di banyak surah kita umat muslim diminta untuk mohon kepada Allah, berdoa. Dan tetapi sering sekali doa yang khusyuk itu suka jadi masalah bagi sebagian kita. Mungkin termasuk saya. Silakan Ustadz, mohon kami mohon dengan hormat untuk memulai kajian kita ini. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak antar acara yang saya hormati, terima kasih atas undangannya, atas kesempatannya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang terhimpun di dalam majelis cinta, semoga di pagi ini kita semua mendapat cucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memulai tadi sholat subuh berjamaah, lalu kita bersama-sama bersua di dunia virtual dalam sharing ilmu. Semoga menjadi sebuah motivasi kita semua dalam menghadapi hari penuh semangat dan juga di hari-hari kemudian. Bapak Ibu Majelis Cinta, kita sebagai seorang Muslim diwajibkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa. Karenanya orang yang tidak berdoa itu merupakan orang yang sombong. Seakan-akan ia merasa cukup, seakan-akan ia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam berdoa tentu berkaitan erat dengan waktu, dengan kesempatan, dengan tempat, kapan doa itu paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati sesungguhnya doa itu kapanpun,
dimanapun harus senantiasa terpanjat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali tentu di tempat-tempat yang diharamkan, yang dimakruhkan, yang tidak memenuhi standar adab maupun etika, ya, seperti di toilet dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya di sini agar uh, nampak gitu ya, seperti ngaji begitu, untuk membacakan teks yang saya catatkan dalam sekelumit catatan saya. Lalu saya mencoba untuk menerjemahkan agar sistematikanya lebih berurut begitu. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu yang disebut dengan doa begitu ya. Doa huwa munajatul abdi li rabbih. Doa itu merupakan munajat seorang hamba kepada Tuhannya. Permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Wa talabihi minhu, kemudian seorang hamba itu meminta pada Allah Subhanahu wa taala qada al-hajati, agar bisa terpenuhi hajat ataupun kebutuhan, wa taisiril umuri, dan agar urusan seorang hamba itu dimudahkan. Jadi doa itu merupakan sebuah ekspresi doa, ekspresi munajat, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terpenuhi hajat dan segala urusan itu dimudahkan. Wa huwa ahadu awjuhil ibadatil muhimmah, dan doa itu merupakan salah satu metode, salah satu pendekatan ibadah yang sangat penting di dalam agama. Yatawajjahul muslimu ilallahi ta'ala bi khusyu'in wa tadhallulin. Seorang muslim yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh fokus dan merasa diri hina dina begitu. Mu'abbiran an hajatihi, kemudian ia mengungkapkan kebutuhannya, wa raghbatihi, dan harapannya, talabal musa'adah, untuk meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-hidayah, baik itu meminta hidayah, al-maghfirah, ampunan, ataupun rahmat. Bapak Ibu sekalian, semoga dari apa yang saya terjemahkan barusan, Bapak Ibu secara tekstual dapat memahaminya, agar terlampau kita tidak memakan terhadap waktu begitu ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita melihat bagaimana para pendapat ulama mengenai doa itu sendiri. Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya yang disebut doa itu adalah kunci dari segala kebaikan dan ekspresi ya dari sebuah motif untuk mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk juga menolak dari segala ujian, untuk menolak dari segala cobaan. Maka doa itu menurut Ibnu Qayyim adalah sebuah ekspresi untuk mengungkapkan sebuah kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari solusi dari setiap persoalan. Nah, itu kata Ibnu Al-Qayyim. Kemudian Imam An-Nawawi berpendapat bahwasanya yang disebut dengan doa itu merupakan ekspresi dari keagungan ibadah, dan ia mengisyaratkan bahwasanya sesungguhnya doa itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan otaknya ibadah. Itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu merupakan ekspresi ibadah. Kemudian yang ketiga, menurut Ibnu Taimiyah, ia berpendapat bahwasanya doa itu adalah menarik ataupun memohon kebaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia ataupun akhiratnya. Kemudian ia meyakinkan bahwasanya doa itu
merupakan satu hal yang sangat urgen bagi seorang hamba, sebagaimana halnya urgensi makan ataupun minum bagi kebutuhan fisik seseorang. Nah, ini saya langsung terjemahkan dari sebuah teks ataupun catatan yang saya susunkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari pendapat para ulama ini kita fahami bahwasanya doa itu merupakan satu penegasian posisi kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Tuhan satu-satunya yang maha dibutuhkan, Tuhan satu-satunya yang memiliki hak prerogatif untuk mengabulkan permohonan, permintaan, ataupun keluhan seorang hamba. Yang kedua, doa itu merupakan satu metode maupun pendekatan yang paling efektif agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari permohonan-permohonan kita itu, karena doa itu merupakan substansi daripada ibadah, karena doa itu merupakan mukhul ibadah, dikatakan sebagai otaknya daripada ibadah. Kemudian yang ketiga, doa itu adalah merupakan satu ekspresi kehambaan, ekspresi kerendahan hati seseorang di hadapan Tuhannya, tidak menampakkan karakteristik kesombongan seseorang seakan-akan ia tidak membutuhkan Tuhannya, dan karenanya semakin mengokohkan bahwa seorang hamba itu sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan juga dimanapun. Nah, itu terkait daripada definisi doa itu sendiri dan beberapa pendapat para ulama. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita masuk dulu kepada syarat-syarat dan adab di dalam berdoa menurut para ulama. Al-ulama yuhaddiduna syurutan wa adaban li tahqiq istijabati du'a. Para ulama membatasi ataupun menentukan syarat-syarat serta adab doa. Yang pertama, ketika seseorang itu berdoa, al-ikhlasu lillah, ia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ia betul-betul bahwa apa yang dihadapannya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pusat perhatian, kemudian konsentrasi hati hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dikatakan ayyakuna doa, bahwasanya doa itu mukhlishan lillah, harus betul-betul ikhlas karena Allah wahdahu semata-mata, karenanya dunal luju ila ghairi, tanpa adanya satu keterikatan, keterkaitan kepada yang lainnya. Yang kedua, syarat daripada doa itu adalah as-siqatu billah. Ia betul-betul harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia harus betul-betul berada pada sugesti positif bahwa apa yang dimintakannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diijabah, akan dikabulkan. Tak boleh muncul suatu keraguan sedikit pun di dalam hati seorang hamba ketika ia berdoa. Karenanya dikatakan menurut ulama ayyakuna da'i ala yaqinin bi anna Allah qadirun 'alal ijabah. Seorang yang berdoa itu harus berdasar kepada sebuah sugesti positif, kepada sebuah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa untuk memenuhi doanya. Yang ketiga, syarat daripada berdoa itu adalah husnuzon billah. Ia harus berhusnuzon kepada Allah, harus berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya athiqatu bi annallah, ia yakin bahwa ia kokoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sayastajibu doa, akan memenuhi permintaan seseorang fil waqti, dalam suatu waktu, allati yaraha khairan, dan apapun yang terjadi bahwasanya ya Allah memenuhi doa seseorang itu pasti yang terbaik baginya. Jadi tidak boleh seseorang ketika berdoa itu ya ada keraguan atau bahkan
bernegatif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi nanti Allah tidak mengabulkannya, boleh jadi nanti nasibku akan buruk, boleh jadi takdirku nanti jelek. Itu tidak boleh terbersit dalam pikiran seseorang ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah at-tadarru'u wal khusyu'. Ia harus merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa ia harus merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berdoa harus merasa bahwasanya dosa yang dimilikinya itu begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kekhusyuan, khusyuk ya. Ia harus fokus, harus penuh dengan konsentrasi, harus um, memiliki tarkiz ya, pusat perhatian yang satu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kelima adalah syarat termasuk juga adab ketika berdoa menurut para ulama adalah didahului dengan taubat dan istighfar dengan cara al-ibtiadu 'anil ma'asi, menjauhi maksiat kepada Allah, warujuu ilallah, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik seseorang yang menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ia menjauhi terlebih dahulu daripada dosa-dosa dan maksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengucapkan banyak istighfar. Kemudian yang keenam adalah iltizamu awqatil ijabah. Kita dapat memilih untuk fokus terhadap waktu-waktu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan kita urai kapan saja waktu-waktu yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu berdoa. Kapan waktu yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama adalah as-sulusul akhir minal lail. 1/3 malam terakhir ya dari sebuah malam. Kalau kita perkirakan dalam rentang waktu kita bahwa 1/3 malam pertama itu adalah sehabis sholat isya sampai jam 10. 1/3 malam kedua dari jam 10 sampai jam 2. Nah, 1/3 malam terakhir atau ketiga itu adalah dari jam 2 sampai menjelang subuh. Maka di rentang dan jeda itulah merupakan saat-saat paling berpotensi bahwa doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi yanzilu annallaha yanzilu ila samai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa turun ke langit dunia, ila samai dunya fi thuluthil akhir, dalam 1/3 malam terakhir. Fayaqulu, maka Allah berfirman, may yad'uni, barang siapa yang meminta kepadaku fa astajibulah, maka aku akan memenuhinya. May yas'aluni, barang siapa orang yang meminta kepadaku fa'atihi, maka aku akan memberikan kepadanya. May yastaghfiruni, barang siapa orang yang meminta ampun kepadaku faghfarolah fa'aghfirulah, maka aku akan mengampuninya. Yang kedua, waktu doa yang paling mustajab itu adalah waktu sujud, adalah ketika bersujud. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu, yang paling dekat ma yakunul abdu, seorang hamba itu min rabbih, kepada Tuhannya, wa huwa sajidun, adalah ketika ia bersujud, fa aksiru doa, maka perbanyaklah doa ketika bersujud ketika seseorang itu sholat. Kemudian yang ketiga, waktu yang paling mustajab itu adalah ba'da sholawatil mafrudati, setelah sholat 5 waktu yang diwajibkan. Jadi setelah sholat 5 waktu, biasanya kita disunahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana berdoalah. Maka di sana memintalah kepada Allah
Karena saat-saat setelah sholat itu merupakan saat-saat paling diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana disitir oleh ulama, haitsu yustahabbu lil muslimi, ketika dianjurkan bagi seorang muslim ayyad'a, untuk berdoa ba'da ada'is shalah, setelah melaksanakan salatil mafruḍah, salat 5 waktu yang diwajibkan. Wa qad warada 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah jelas, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yadhkurullaha wa yad'u ba'da salawat. Nabi Muhammad senantiasa berzikir kepada Allah dan menyampaikan doa setelah salat 5 waktu yang diwajibkan itu. Yang keempat, saat-saat doa paling mustajab itu adalah bainal adzani wal iqamati, antara azan dan iqamah. Kita sebagai jemaah harus bisa menyampaikan kepada pengurus DKM, ya, pada muazin, agar ada jeda yang khusus antara azan dan iqamah, sebagai sebuah tenggat seseorang itu melaksanakan sholat sunnah qobliyah, termasuk juga sebagai sebuah tenggat seseorang itu berdoa kepada Allah, karena di saat-saat seseorang menunggu iqamah setelah azan itu adalah saat-saat doa yang berpotensi untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, saat-saat yang paling diijabah doa itu adalah yaumal jum'ati wa khasatas sa'atil akhir qabla al-maghrib. Adalah pada hari Jumat, khususnya pada saat-saat terakhir atau pada waktu petang hari menjelang maghrib. Nah ini, ya, barangkali sebagian daripada orang banyak yang luput mengenai hari Jumat ini, padahal hari Jumat itu sebagai Sayyidul Ayam, sebagai hari terbaik, dan ternyata kata Rasulullah SAW bahwa di petang hari Jumat menjelang maghrib itu merupakan saat-saat paling berpotensi doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ini tanpa ada keraguan, adalah Yaum Arafah, pada hari Arafah. Nah, ini adalah suatu saat yang paling yang paling premium, ya, merupakan satu waktu yang paling ideal seseorang ketika berdoa, karena di hari Arafah itu, ya, merupakan salah satu di antara prosesi ataupun kewajiban haji, inti daripada ibadah haji. Maka dikala haji seseorang itu memiliki kewajiban sekali dalam seumur hidup, maka seketika itu pula pada hari Arafah sangat-sangat memiliki peluang besar bahwa permohonan seseorang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairu du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah ia berdoa pada hari Arafah. Yang ketujuh adalah Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang paling baik di antara malam-malam dalam satu tahun. Bahkan dikatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu, kata Allah, adalah khairum min alfi syahr, adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Karenanya mari sebagai seorang muslim pada setiap bulan Ramadan, ya, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Memang Rasulullah SAW mengisyarahi bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, lalu carilah pada malam-malam ganjilnya. Meskipun dalam catatan para mufassirin ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu, ya, pada malam 1 Ramadan, ada yang berpendapat demikian. Pada malam 11 Ramadan ada yang berpendapat demikian. Pada malam 17 Ramadan ada juga yang berpendapat demikian. Pun juga kita melihat yang paling kuat adalah pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya ini juga di malam-malam ganjilnya pada 10 malam terakhir. Kenapa? Ya, tidak ada dalil yang sedemikian tegas ketika malam Lailatul Qadar itu ditentukan, ya, agar seorang muslim itu
senantiasa mengistimewakan malam-malam bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam terakhir, khususnya pada malam-malam ganjilnya. Sebagian daripada keyakinan dan tradisi di negara-negara Muslim, ada yang meyakini bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pada malam 27. Ada yang meyakini pada malam 25. Tak usah kita merasa keluh dan kaku untuk menentukan itu, ya. Hidupkanlah malam-malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam, hidupkanlah malam-malam 10 terakhir ataupun 5 malam terakhir ganjilnya untuk mencari uh, Lailatul Qadar dan sebagai kesempatan doa yang paling ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 tentunya adalah 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Termasuk juga 5 atau 4 malam ganjilnya pada bulan Ramadan. Kemudian yang ke-7, saat-saat doa paling diijabah itu adalah pada hari Ramadan, khususnya menjelang berbuka. Kalau seseorang itu berpuasa, ya di bulan Ramadan menjelang berbuka, maka berdoalah terlebih dahulu. Mungkin setengah jam, 15 menit, 10 menit sebelum seseorang itu berbuka, berdoalah terlebih dahulu. Tentu ketika berbuka itu tidak hanya terkait saum pada bulan Ramadan, tetapi juga pada saum-saum sunnahnya, seperti halnya saum Senin Kemis, seperti halnya saum Daud ataupun saum Ayyamul Bid. Sebelum seseorang itu berbuka, bertakjil, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat-saat itu merupakan saat doa paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 adalah ketika turun hujan. Nah, kita sekarang memang sedang musim hujan barangkali, maka pada saat-saat itulah angkatlah kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat-saat itu merupakan saat-saat paling diijabah doa. Yang ke-9 adalah ketika meminum air jam-jam. Disunahkan untuk berdoa terlebih dahulu, ya, tetapi juga sebelum itu pula kita bisa seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meneguk atau menyeruput air Zam-Zam. Yang ke-10 yang terakhir, bahwasanya doa yang paling mustajab itu adalah ketika seseorang mendengar ayam, ya, seakan-akan membangunkan kita pada waktu dini hari. Karena itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu simbol ataupun isyarat malaikat membangunkan kita. Maka saat-saat ayam itu, kalau dalam istilah Sunda kongkorongok, ya, di pagi hari itu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika itu doa memiliki potensi besar untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi bagian daripada aktivitas kehidupan kita, aktivitas ibadah kita. Lalu pancangkanlah selalu kehambaan, kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita semua merupakan hamba yang senantiasa berkebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita, ya, kepada Allah memang dalam satu etika, tidak harus mendikte Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kata Sayyidina Ali, ia mengatakan, ketika aku berdoa, aku meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengabulkannya, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila aku berdoa, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab doaku yang tidak sesuai dengan permohonanku, maka aku lebih bersyukur karena doaku sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan bahwasanya doa itu seakan-akan Allah harus memenuhi, seakan-akan Allah harus langsung
ya menjawab permintaan kita. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala belum menjawab permohonan kita, itu merupakan suatu jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bahwa doa itu boleh jadi tertangguhkan untuk suatu waktu Allah menentukan kesempatan yang paling tepat bagi kita semua. Boleh jadi kalau Allah memenuhi secara langsung doa dan permohonan kita, itu belum tepat untuk saat ini bagi kita semua. Itulah karenanya memang doa itu juga terkait dengan ketentuan takdir kita sebagai hamba Allah, bahwasanya di setiap perjalanan waktu dan hidup seseorang itu pasti yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika seseorang itu berdoa dalam kasat mata kita dikabulkan, kita bersyukur, ditangguhkan, kita tetap bersyukur. Bahkan dalam perspektif kita seakan-akan Allah tidak mengijabahi doa kita, juga kita lebih bersyukur karena doa kita justru disesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah tadi. Demikian Bapak sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Lutfi Mubarak luar biasa sekali. Jadi ternyata banyak waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Tadi Betul. setidaknya ada 10 poin, 10 tempat dan maaf 10 waktu yang terbaik untuk doa untuk semoga dijabah oleh Allah. Uh, Luar biasa sekali Ustadz Lutfi uraiannya. Saya juga semakin yakin bahwa di antara tadi Ustadz mengatakan waktu yang terbaik itu pertama selain sepertiga akhir malam, tentu ketika umat muslim biasanya memilih waktu itu untuk melaksanakan sholat tahajud ya Ustadz ya. Betul. Sekaligus waktu paling pas untuk berdoa juga ternyata juga pada saat bersujud, dan tentu saja ada waktu-waktu lainnya. Tentu saja di antaranya adalah di antara azan dan iqomah dan pada saat hari sedang hujan. Luar biasa sekali. Nah, saya yakin banyak curiosity ini Ustadz dari ibu bapak sahabat Majelis Cinta yang mengikuti uraian dari Ustadz tadi. Insya Allah kita akan tampung beberapa pertanyaan. Boleh Ustadz ya? Boleh, silakan Bapak. Nah, ini Ustadz ada yang memulai bertanya, ini saya bacakan Ustadz dalam teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, apakah betul jika doa yang kita lebih utama disampaikan dalam bahasa Arab atau boleh juga dalam bahasa kita sendiri? Artinya apakah lebih utama dalam bahasa Arab atau dalam bahasa kita sendiri? Mohon dijelaskan Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang ada doa-doa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, sebagaimana doa-doa yang dimunajatkan oleh para rasul, para nabi. Ada doa-doa juga yang disunnahkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Ketika berdoa dengan firman Allah, Al-Quran dan hadis Nabi tadi, terutama Al-Quran ya, memang memiliki keutamaan tersendiri. Baik sekali apabila seseorang itu hafal, baik sekali apabila seseorang itu menguasai ya teks-teks doa yang difirmankan oleh Allah ataupun yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, karena itu tentu ya bagian daripada sunnah seutuhnya. Akan tetapi juga kita sebagai seorang muslim tidak terlarang ya untuk menyampaikan doa dengan bahasa kita sendiri yang kita pahami. Allah adalah Tuhan segala makhluk, Tuhan manusia, dan Tuhan hakikatnya pencipta semua bahasa dan tentu memahami semua bahasa. Maka sampaikanlah doa-doa itu ketika apalagi seseorang belum hafal doa dari Al-Qur'annya, belum hafal doa daripada hadisnya. Selain daripada itu tentu kita dalam menyampaikan doa dengan bahasa kita sendiri, semoga mendapatkan feel-nya ya. Semoga mendapatkan satu ikatan yang lebih erat dengan Allah, karena tentu ia
dengan bahasa ibunya, ia pasti berbicara, ia pasti berdoa melalui bahasa hatinya. Itulah karenanya melalui keutamaan, sebut saja keutamaan berdoa dengan bahasa sendiri agar lebih kita bisa melakukan satu penghayatan, ya, penghayatan sehingga dapat meluluhkan hati, dapat menguraikan air mata, ya, karena seseorang yang berdoa sembari menangis itu juga bagian di antara keutamaan di dalam berdoa. Sayyidina Abu Bakar ketika berdoa itu, ya, beliau selalu sambil menangis. Bahkan beliau sampai mengatakan kalau sulit pun kamu menangis ketika berdoa, maka pura-puralah menangis. Pura-pura menangis di sini bukan berarti guyon, ya, bukan berarti mempermainkan, bukan. Agar kita dapat hanyut di dalam doa-doa itu yang betul-betul keluar daripada kalbu dan bahasa hati kita, begitu. Nah, jadi Bapak, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ustadz. Itu tadi buat yang bertanya tadi, penanya tadi adalah Bapak Arjuna. Pertanyaan Bapak Arjuna sudah dijawab oleh Ustadz Lutfi Mubarak terkait dengan bahasa dalam doa. Kita undang lagi ibu bapak sahabat lain yang ingin bertanya. Tentu saja saya yakin sebenarnya banyak ingin bertanya, barangkali sedang menyiapkan pertanyaan dalam teks ini Ustadz. Mungkin ibu bapak dan sahabat, kita tunggu Ustadz ya. Jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah, silahkan. Dan kami himbau untuk tidak enggan atau sungkan untuk bertanya kepada Ustadz Lutfi Mubarak terkait dengan kapan waktu yang paling mustajab bagi kita untuk berdoa dan hal yang lain yang terkait dengan doa. Sambil menunggu Ustadz, saya boleh bertanya juga Ustadz. Bangga, Boleh silakan, Ustadz Bapak. ya. Nah, tadi Ustadz juga menyebutkan bahwa di antara waktu yang juga mustajab untuk kita berdoa, juga sebelum meminum air zam-zam. Meminum air zam-zam sebelum kita meneguk, menyeruput air zam-zam. Saya pernah mendengarkan betapa banyak faedah air zam-zam, dan itu ada dalil-dalilnya, dan ada juga pengalaman orang-orang yang kebetulan saya kenal yang dengan doanya ketika minum air zam-zam, alhamdulillah dikabulkan. Dan itu Nah, menunjukkan betapa air zam-zam itu memang ada katakanlah ada faedahnya, terutama bagi alasan kesehatan. Apakah doanya, pertanyaan saya Ustadz, apakah doa untuk minum pada saat sebelum minum air zam-zam itu khusus untuk kebutuhan kita demi kesehatan saja, atau juga untuk niat-niat lainnya, doa, permohonan lainnya, dengan kita kemudian meminum air zam-zam? Silakan Ustadz. baik, terima kasih Bapak. Ketika meminum air zam-zam, ya tentu Bapak tidak hanya untuk kesehatan kita, tidak hanya untuk kebaikan tubuh kita. Apapun hajat kebutuhan kita, menjelang kita minum air zam-zam, maka sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak. Karenanya kata Rasulullah SAW bahwasanya ma'u zam-zam lima syuriba, bahwa air zam-zam itu, ya, adalah untuk apa-apa yang syuriba lahu, yang diminum, adalah apa-apa yang kemudian, ya, dikatakan oleh relung hatinya, apa-apa yang terbersit di dalam pikiran seseorang. Jadi tidak hanya terbatas bahwasanya air zam-zam itu, ya, dilihat dari pendekatan ilmiah, memiliki khasiat-khasiat tersendiri untuk kesehatan tubuh kita, tetapi juga untuk semua hajat dan kebutuhan kita silahkan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita meminumnya. Barangkali itu, Bapak. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz Lutfi. Kira ini ada satu pertanyaan Ustadz dititipkan Japri kepada nomor ini saya, nomor Baik. ini saya bacakan saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam.
ketika seseorang punya hajat, kemudian orang ini menambah ibadah-ibadahnya dengan melaksanakan ibadah sunnah. Tapi setelah berdoa justru tambah banyak ujiannya dan hajat belum dikabulkan. Itu gimana ya Ustadz? Sampai orang ini merasa sudah tidak perlu berdoa rasanya, supaya tidak terus-menerus ditambah ujian. Kalau seperti itu, keadaannya harus bagaimana ya Ustadz? Terima Baik, kasih Ustadz, itu pertanyaannya Ustadz. baik, Bapak Ibu sekalian, bertolak dulu dari sebuah perspektif ya, bahwa seseorang berdoa itu eh, adalah tergantung memang chemistry-nya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hubungan itu terbangun dengan Allah Subhanahu wa taala adalah melalui ketaatannya, adalah melalui intensitasnya di dalam beribadah dan amal soleh yang dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ia sudah memiliki chemistry, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajat frekuensi keyakinan seseorang pun ketika berdoa kepada Allah untuk diijabah itu memang akan lebih besar, akan lebih percaya diri begitu. Ya sederhananya sebagaimana kita memiliki satu kedekatan dengan seseorang, biasanya kita mengistilahkan dengan apakah A1, A2, A3 gitu kan. Biasanya kalau orang A1 atau orang paling dekat ya, dengan seseorang itu, ia memiliki satu keyakinan, memiliki satu kepercayaan diri untuk dipenuhi ya permohonan kita, permintaan kita begitu. Nah, kita memang sebagai seorang hamba, derajat keimanan itu memang kan bertingkat. Derajat ketakwaan juga berbeda-beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang keimanan dan ketakwaannya itu paling tinggi ataupun memiliki satu hubungan yang dekat dengan Allah, maka ia akan semakin yakin dan juga semakin percaya diri kepada Allah bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita berdoa memang kita tidak memiliki kapasitas untuk mendikte dalam tanda petik Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan bahwa doa yang diijabah, dengan kata lain, doa yang sesuai dengan kehendak kita, ya kita bersyukur. Tetapi jangan dikira ketika tidak sesuai dengan kehendak kita, berarti itu adalah kehendak Allah, maka kehendak Allah adalah sesuatu hal yang terbaik bagi kita. Sayyidina Ali sampai mengatakan, aku bersyukur kalau doaku itu sesuai dengan kehendakku, dengan permintaanku. Tapi aku lebih bersyukur bila doaku itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Tentu yang paling disyukuri yang pertama, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak kita, itu yang paling disyukuri. Kan begitu. Nah, karenanya ketika tadi ditanyakan, sementara doa sudah dipanjatkan, sementara ibadah sudah dilakukan, ujian demi ujian begitu ya, terus saja bertubi-tubi misalkan, ya itu tadi, kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah bahwa sebetulnya di balik kehidupan ini, ya jangan dikira bahwa itu adalah sesuatu hal yang hakikatnya buruk buat kita. Ujian itu datang kepada seseorang, itu sesungguhnya adalah agar ia semakin erat, semakin mendekat, semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara manusiawi, ya seorang yang muslim seharusnya demikian. Orang yang diberikan ujian oleh Allah, seharusnya ia semakin dekat kepada Allah, seharusnya ia semakin kuat doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim itu tiada lagi tumpuannya kepada siapa, begitu. Jadi tadi kepada yang bertanya, ya boleh jadi bahwa kehendak kita melalui doa kita itu ditangguhkan oleh Allah untuk Allah menunggu satu kesempatan yang tepat bagi kita. Untuk Allah menunggu suatu kesempatan yang lebih baik buat kita. Karena ketika Allah memenuhi sesuatu ya dari doa dan munajat kita, ya tentunya itu adalah kebaikan, tentunya itu adalah maslahat buat
buat kita pribadi. Jadi semoga bisa menangkap dari apa yang saya sampaikan. Karenanya bila saya simpulkan melalui pertanyaan ini, ya tetaplah istiqomah berdoa kepada Allah melalui ujian-ujian itu justru semakin kuat doanya. Allah tidak pernah letih, tidak pernah jemu, tidak pernah bosan untuk selalu tadi berdoa dan ibadah karena Allah. Karena hakikat daripada ibadah dan berdoa itu adalah untuk Allah sebetulnya. Kemudian juga yang kedua, ketahuilah apapun yang terjadi dari takdir Allah adalah yang terbaik buat kita. Lalu yang ketiga adalah Allah ya sedang menentukan suatu waktu dan kesempatan yang paling tepat buat kita, karena boleh jadi ya doa kita tidak tepat untuk dikabulkan saat ini, tetapi ada suatu waktu yang paling tepat. Barangkali itu Bapak. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Ustadz Lutfi, luar biasa sekali tadi penjelasan uraian dari Ustadz Lutfi menjawab pertanyaan tadi dari jamaah, yaitu dari Ibu Aisyah tadi. Semoga sudah menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan bagi Ibu Aisyah. Kita masih bisa mengundang satu lagi pertanyaan dari Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta untuk tujukan kepada Ustadz Lutfi Mubarak. Insya Allah apabila waktu masih ada ya Ustadz ya, masih ada ya untuk ada waktu kesempatan Ustadz ya, masih ada kan Ustadz ya? Kita Baik, masih menunggu kalau ada masih yang ingin bertanya, Ibu Bapak, sahabat. Boleh Ya, Ustadz. Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu langsung silakan bertanya kepada Ustadz kita. Iya, jazakallah Ustadz semuanya atas materinya. Ini mau nanya Ustadz, kalau adab untuk mengirim Al-Fatihah Ustadz, misalnya Al-Fatihah ke almarhumah, almarhum, dan juga misalnya keluarga kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Nah itu kan secara panduan mungkin apa namanya banyak gitu ya. Nah ini mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, Silakan Ustadz, silakan untuk dijawab. Tadi dari Ibu Ari ya Bu ya, mohon maaf Ibu Ari masih bisa menyimak? Iya Ustadz, betul sekali. Iya, Ibu Ari dari Jakarta ya Bu ya. Iya, Iya, silakan. Ini penjelasan dari Ustadz. Ustadz Lutfi, mangga kami dengan hormat mempersilahkan untuk menjawab pertanyaan Ibu Ari tadi, Pak. Silakan, Pak. baik mengenai membaca Al-Fatihah ya untuk orang yang sudah meninggal, memang terdapat perbedaan di kalangan para ulama, meskipun saya di antara orang yang meyakini bahwasanya tentu Al-Fatihah itu akan sampai ya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa pahala membaca Al-Fatihah itu dapat sampai kepada orang yang sudah meninggal. Mereka memiliki satu alasan bahwasanya eh, pahala adalah hak bagi orang yang beramal, sehingga pahala bacaan Al-Fatihah itu dapat dihadiahkan. Nah, memang sementara pendapat yang menyatakan bahwasanya pahalanya tidak sampai, ya itu berpendapat bahwa eh, mereka bahwa pahala amal hanya untuk diri sendiri. Pendapatnya seperti itu dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Jadi memang tidak ada kesempatan yang mutlak mengenai itu. Karenanya ibu kalau memang ibu meyakini ya kita seraya terus ya belajar, seraya terus menambahkan ilmunya, bahwasanya insya Allah Al-Fatihah itu ya bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia dan bisa dihadiahkan begitu ya. Itu barangkali Bapak yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Subhanallah, sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi kepada Ibu. Atas pertanyaan Ibu Ari tadi, maaf, Ibu Ari dari Jakarta, dan saya kira apabila memang masih ada ibu bapak saudara ataupun sahabat-sahabat yang bertanya, barangkali masih ada lagi. Apabila tidak, saya nanti mohon untuk tutup dengan doa Ustadz. Tapi sebelumnya saya
minta izin dulu Ustadz untuk menyampaikan beberapa informasi bahwa kita selalu Majelis Cinta mengundang ibu bapak sahabat-sahabat eh, jamaah yang dirahmati Allah untuk senantiasa mengikuti update perkembangan tema kita, jadwal ustadz-ustadz kita, dan waktunya tentu saja pada nomor yang sebenarnya telah tertera di layar, tapi saya ulangi nomornya adalah 0821 118 128 dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih banyak kepada jamaah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah atas penyaluran infak sodakohnya kepada nomor yang telah ada juga tertera di layar, yaitu rekening yang ada di BSI dengan nomor yang sudah cukup jelas, yaitu rekening BSI 72911435607. Dan akhirnya saya harus menyampaikan terima kasih kepada Muslim Fashion Nibras yang telah memberikan endorsement kemeja yang saya pakai ini, Ustaz. Ini Nibras dari Bandung, Ustaz. Jadi saya menyampaikan terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih kepada Nibras yang memberikan endorsement dari Nibras untuk kemeja yang saya kenakan koko ini. Jadi akhirnya kita rampungkan dulu pertemuan kita kali ini, namun saya tetap memohon kesediaan Ustadz Lutfi Mubarak, insya Allah untuk kesempatan yang akan datang tetap berkenan untuk berbagi ilmu, memberikan tausiah, memberikan tentu saja bekal-bekal bagi jamaah Majelis Cinta yang sangat merindukan ilmu, mendambakan penambahan atau bertambahnya pemahaman, understanding, tapi tadi saya suka sekali istilah yang Ustaz pakai dalam konteks menjelaskan doa, yaitu agar dapat feel-nya, bagaimana feel. Dan saya kira itu sangat relevan untuk masa sekarang ini, tentu saja ke depan dengan lebih sering berinteraksi dengan guru-guru kita, dengan ustadz-ustadz seperti Ustadz Lutfi Mubarak, insya Allah feel kita untuk lebih taat beribadah, lebih kita gencarkan lagi ibadah, dan termasuk doa kita insya Allah akan lebih, tentu saja akan lebih baik lagi nanti ke depannya. Insya Allah kita bertemu lagi. Itu saja sekarang kami mohon kepada Ustaz untuk doa. Ustaz, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa dan khilaf kedua orang tua kami, dosa dan khilaf orang-orang tercinta kami. Ya Allah, jadikanlah semua aktivitas, semua pekerjaan kami bernilai ibadah di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala kekurangan kami dalam setiap pengamalan ibadah dan amal soleh kami. Ya Allah, semoga Engkau senantiasa menjadikan apapun yang kami lakukan dalam aktivitas kehidupan ini semata-mata bernilai ibadah karena-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah putra-putri kami, bahagiakanlah mereka. Ya Allah, antarkanlah mereka kepada kesuksesan di dunia dan di akhirat dengan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami selalu taufik dan hidayah agar kami senantiasa rendah hati di hadapan-Mu, rendah diri di hadapan-Mu untuk selalu beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah barokah dalam setiap apapun yang kami lakukan, yang kami ikhtiarkan. Ya Allah,
sehingga apapun yang kami konsumsi, apapun yang kami pergunakan senantiasa halal di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Ya Allah, kumpulkanlah kami tidak hanya di dunia, akan tetapi kelak di surga-Mu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfat ain. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan juga penghargaan kita kepada Ustadz Lutfi Mubarak yang telah menyampaikan ilmu yang luar biasa bagi kita tentang bagaimana atau kapan tepatnya, kapan waktu-waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Dan tentu saja ibu bapak sahabat telah menyimaknya tadi, dan apabila ingin mengulang lagi penjelasan atau mendengarkan ulang penjelasan Ustadz Lutfi Mubarak, tentu saja nanti bisa dilihat saat nanti episode ini, kajian kita tadi ini sudah di-upload di YouTube. Insya Allah. Dan sebelum kita tutup nanti dengan doa penutup majelis, saya ajak ibu bapak secara sabar untuk menyampaikan salat dan salam kita bagi junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi terima kasih ibu bapak, sahabat-sahabat jamaah majelis cinta yang dirahmati Allah. Juga sekali lagi terima kasih yang sebesar-besar kepada Al-Ustadz Lutfi Mubarak atas bekal yang luar biasa tadi telah berikan kepada jamaah yang dirahmati Allah. Akhirul kalam saya sampaikan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا